Jadi kalaulah itu dianggap agak rasis, ya karena memang ini mengcounter daripada doktrin-doktrin rasis yang telah berjalan puluhan tahun. Yang pertama adalah niat yang baik dari saya ketika melihat saudara-saudara saya bangsa Indonesia ini, menurut saya dalam keterjajahan secara spiritual, keterjajahan secara mental, berhadapan dengan orang lain yang merasa dia bukan bangsa Indonesia, itu mereka, bangsa kita ini merasa lebih rendah dari bangsa lainnya, terutama ketika nilai kebangsaan itu dibungkus oleh nilai-nilai keagamaan dan doktrin-doktrin keagamaan. Dan saya kira apa yang saya lakukan ini insya Allah akan ada dampak positif, bahkan untuk para habaib sendiri, kemaslahatan yang akan didapat oleh mereka, yaitu ketika masyarakat saya, bangsa Indonesia ini tidak lagi bisa didoktrin, tidak bisa lagi dimanfaatkan, maka mereka juga akan dengan sendirinya akan merubah cara mereka dalam bergaul dengan bangsa saya, bangsa Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Cuplikan pemaparan dari beliau Kiai Haji Imaduddin dalam dialog-dialog beliau dalam beberapa kesempatan yang sangat luar biasa, jelas dan mudah difahami. Selanjutnya mari kita simak lagi selengkapnya pembahasan masalah nasab ini. Tentang bahwa adanya persepsi dari sebagian masyarakat bahwa penelitian saya itu tidak bisa dijauhkan dari persepsi politik ya yang kental, itu bisa saja mungkin dipahami demikian, karena memang yang kita bahas adalah orang-orang yang selama ini, atau bukan orang, satu klan yang selama ini sangat kental hubungannya dengan politik Indonesia. Jadi ketika peran-peran politik yang dijalankan misal oleh Habib Rizik Syihab pada 2016 di DKI Jakarta, kemudian 2019 di Pilpres begitu kental, kemudian dari apa yang ada di dalam perjalanan politik mereka yang dijual adalah diantaranya adalah agama yang di dalamnya sangat berkait erat dengan nasab mereka sebagai yang dikenal sebagai selama itu ya, dulu itu sebagai keturunan Rasulullah, maka mungkin ada hubungan yang erat di mana power yang mereka miliki ketika itu berhubungan dengan apa yang sekarang ini sedang saya permasalahkan, yaitu nasab mereka yang tersambung atau tidak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, persepsi masyarakat atau pendukung mereka yang mengatakan bahwa ini ada muatan politik karena mereka merasa bahwa mereka mencapai titik tertentu di dalam tahapan-tahapan politik mereka selama ini adalah dibantu oleh nasab itu. Maka tidak boleh tidak pandangan mereka tentang itu pun akan berkait dengan nasab dari apa yang saya teliti sampai detik ini. Kemudian masalah kamulas, kalau meneliti saja, ilmiah saja, kalau ceramah jangan rasis dan sebagainya. Sebenarnya tulisan yang sering dibaca oleh para youtuber itu saya gunakan sebagai media di mana nilai-nilai ilmiah itu jangan sampai tercampuri oleh hal-hal lain, tetapi di dalam ceramah, karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang seperti Profesor Hikam tadi katakan, tidak mungkin banyak di antara mereka yang tidak memahami bahasa-bahasa ilmiah, maka kita menggunakan bahasa-bahasa yang itu bisa dipahami oleh masyarakat. Di mana dalam pandangan saya bahwa habaib ini selain bermasalah dalam nasab, juga bermasalah di dalam doktrin-doktrin yang selama ini ada di masyarakat yang mereka katakan dalam berbagai macam kesempatan. Seperti kalau saya dianggap rasis misalnya, maka saya menganggap itu hanya merupakan sebuah counter daripada rasisme yang selama ini mereka kembangkan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Ya. Misalnya mereka menganggap bahwa diri mereka lebih mulia secara zat daripada masyarakat Indonesia.
Nah, ini yang dikembangkan sampai perempuan-perempuan mereka itu diharamkan untuk menikah dengan laki-laki Indonesia. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, kalaulah mengikuti paham-paham yang rasis demikian, kemudian menganggapnya itu adalah sebuah paham keagamaan yang benar, maka sama saja kita ini menghina kebangsaan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Maka kesempatan ceramah-ceramah itu saya gunakan untuk mengangkat jati diri masyarakat Indonesia sehingga menyadari bahwa misalnya kita mengatakan leluhur-leluhur kita sejak zaman dulu bahkan sebelum Masehi sudah dikenal, misalnya di dalam sejarah tentang bagaimana di Yordania ditemukan sebuah desa Jawa, kemudian bagaimana di Jepang ditemukan sebelum Masehi itu keris. Ini menandakan bahwa bangsa kita bahkan sebelum Masehi itu sudah keliling dunia dan bisa dikenal. Kemudian bagaimana bangsa kita bisa pada dinasti Sailendra itu membangun begitu besar bangunan yang sampai saat ini masih bisa dirasakan keindahannya dan keagungannya. Misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya. Ini adalah counter agar bangsa Indonesia menyadari bahwa dirinya bukanlah bangsa yang rendah, bahwa dirinya bukanlah bangsa yang bisa untuk kemudian psikologinya dikalahkan oleh psikologi orang lain. Bagaimana kemudian kemuliaannya ini tumbuh dari rasa kemuliaan yang hadir di dalam dirinya untuk kemudian duduk sama rasa dengan bangsa lain, termasuk kaum habaib. Ya, yang saya kira daripada ajaran-ajaran mereka yang mengatasnamakan ajaran agama itu, apabila ditakar dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis, juga itu tidak selaras, bahkan menyimpang. Misal tentang bagaimana seorang wanita dari kalangan mereka tidak bisa dinikahi oleh bangsa Indonesia. Ini pun kalau ditakar dalam tataran fikih juga sangat bermasalah, bertentangan sendiri bahkan dengan madhab yang mereka katakan mereka adalah penganutnya, yaitu madhab Syafi'i. Nah, kemudian bagaimana sebuah doktrin seorang habaib yang bodoh kemudian lebih mulia daripada 70 kiai. Ya, kiai itu adalah kebanyakan mempunyai sambungan kepada Wali Songo, baik secara ideologis maupun secara biologis. Nah, kalaulah yang secara biologis berarti dia memiliki ketersambungan darah kepada para Wali Songo, yang diyakini para Wali Songo berdasarkan manuskrip yang kita punya adalah juga memiliki ketersambungan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Kang Mukhlas mengatakan bahwa umpamanya habaib ini adalah keturunan Rasul, dan Profesor Hikam juga tadi mengatakan adanya tafsir yang dapat diterima bahwa ajaran-ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama itu ada ajaran di mana kita harus dianjurkan dalam tanda kutip untuk menghormati keturunan Rasul. Nah, apakah ketika adanya sebuah sebuah riwayat, katakanlah demikian, bahwa para Wali Songo ini adalah merupakan keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dalam riwayat yang lain Ba'alawi juga ada riwayat sebagai turun Rasulullah, kemudian bangsa Indonesia ini hanya digiring untuk menghormati satu riwayat keturunan Rasul, yaitu Ba'alawi, namun memiliki pandangan yang berbeda terhadap Turiya Wali Songo yang juga mempunyai riwayat yang sama sebagai keturunan Rasul. Ini kalau kita mau bicara tentang perspektif kita di dalam memandang bagaimana apakah apa yang kita lakukan ini adalah untuk merungkapkan daripada ajaran-ajaran daripada orang-orang tua kita. Sini harus ada nilai keadilan juga yang dibangun oleh siapa saja yang mengamati daripada polemik ini, ya. Kemudian hal-hal yang lainnya juga, misalnya seperti saya katakan bahwa mirip mereka dengan Yahudi, yaitu mirip dengan Yahudi daripada kelakuan-kelakuan yang selama ini saya anggap itu ketika membaca tafsir-tafsir dari para ulama,
ada kemiripan dari apa yang apa kita terima dari doktrin-doktrin para habaib ini dengan doktrin-doktrin kaum Yahudi. Misal tadi seperti tentang pernikahan yang tidak sukufu antara kaum apa mereka dengan kaum yang lain. Begitu pula kaum Yahudi itu memiliki hal yang sama. Mereka tidak menikahkan anak-anak perempuan mereka terhadap apa bangsa lainnya. Kemudian bagaimana yughayyiruna apa kalam Allah misalnya. Mereka yughayyiruna kalimatillah atau apa itu dalam Al-Qur'an, koreksi kalau saya salah, bahwa di antara apa namanya itu sifat-sifat Yahudi itu sering merubah-rubah aturan, merubah-rubah apa namanya itu sejarah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita ingin apa namanya sadarkan terhadap kaum muslimin yang merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang yang diberikan apa namanya sedikit pengetahuan, kemudian kita memberikannya kepada masyarakat. Jadi kalaulah itu dianggap agak rasis, ya, karena memang ini mengcounter daripada doktrin-doktrin rasis yang telah berjalan puluhan tahun. Kemudian kita mengatakannya dengan membalikkan logika-logika yang selama ini mereka kembangkan itu, mungkin ini akan terjadi gesekan. Dan itu saya juga sudah apa namanya dapat memperhitungkan. Makanya saya tidak terlalu apa namanya itu mempermasalahkan misal tentang bagaimana ketika saya berceramah ada penolakan dan sebagainya. Saya kira tidaklah bijaksana kalau kita langsung menyalahkan mereka, sementara dulu kita juga ikut di dalam berperan mengajarkan itu. Kita coba lihat di dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah, itu di dalam bab bagaimana kita menghormati para keturunan Rasul. Sebagai contohnya saya ambil Ba'alawi sebagai apa namanya itu salah satu keturunan Rasul yang dikenal. Walaupun di situ masih saya apa cantumkan keturunan Wali Songo merupakan keturunan dari Ba'alawi, karena memang pada saat itu ketika saya menulis, pengetahuan saya bahwa para Wali Songo itu pun merupakan keluarga dari Ba'alawi. Tapi ketika manuskrip kita dapat apa namanya itu temukan dari Cirebon, dari Bangkalan, dari Tapal Kuda, daerah-daerah Tapal Kuda di Jawa Timur tahun 1611, 1624, kemudian 1700, kemudian di apa namanya itu daerah Tasikmalaya kita temukan juga manuskrip yang dipegang para ulama, bahwa ternyata para Wali Songo ini tidak memiliki hubungan dengan para Ba'alawi, di mana sebelum itu kita mencantolkan para Wali Songo ke Ba'alawi itu karena memang ada manuskrip Cirebon, yaitu Negara Kertabumi, yang menyatakan demikian. Kemudian secara masif dikembangkan ketika Habib Salim bin Jindan itu masih hidup, yang sering bersilaturahmi kepada kesultanan-kesultanan baik di Banten, Cirebon, Madura, kepada para kiai-kiai untuk mengkampanyekan bahwa memang para sultan-sultan, para wali itu adalah keturunan dari Ba'alawi. Kemudian karena